Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1877. Chapter 1877 Tanda Dewa Jahat Kedua. Saat 5 lampu pedang hitam pekat menghilang, kedua naga jahat itu hancur menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Para pemain yang menyaksikan dari menara pengawas yang jauh hanya bereaksi setelah kedua naga jahat itu lenyap. Tanda merek terdaftar Hei meninggal. Petik 2. Apakah Black Flame benar-benar seorang pemain? Semua orang tersentak saat melihat serangan mendadak Si Feng. Meskipun mereka mengerti bahwa kedua naga jahat itu hanya memiliki sedikit HP yang tersisa, masing-masing memiliki lebih dari 1 juta HP, namun Si Feng telah membegal keduanya dengan satu serangan. Damage pria itu sangat mengerikan. Ketika pemain kegelapan yang bersembunyi melihat ini, mereka mengabaikan pikiran untuk membegal Si Feng. Mereka sekarang menganggap gagasan itu menggelikan dan bodoh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada pemain pada tahap permainan ini yang bisa bertahan dari serangan terakhir Si Feng. Kecuali mereka menggunakan keterampilan kebal, mereka akan tiada dalam sekejap jika mereka mencoba untuk melawan pendekar. Selanjutnya, Si Feng telah menjumlahkan pengawal pribadi level 85 ke sisinya. Ana hanya memindahkan tongkatnya sedikit, namun dia telah memukul mundur kedua naga jahat. Dengan pengawal pribadi seperti itu, mendekati Si Feng sama sekali tidak mungkin. Adapun orang yang bertanggung jawab atas kematian naga jahat, dia akhirnya tersadar dari linglung. Sungguh senjata yang ampuh. Tidak hanya skill pembegal dewa jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi senjata itu juga memberikan dorongan yang jauh lebih tinggi pada fisiknya. Dia bisa merasakan kekuatannya menyaingi pemain tier 3. Mendapatkan fisik tier 3 adalah transformasi kualitatif untuk pemain manapun. Begitu fisik pemain mencapai tingkat 2, kelima indera mereka akan dipertajam. Tetapi ketika mereka menggunakan fisik tingkat 3, waktu respons alami mereka juga akan meningkat. Awalnya, hanya pemain berbakat yang memiliki kemampuan tersebut. Meskipun orang biasa dapat meningkatkan waktu respons saraf mereka dengan pelatihan, ada batasnya. Selain itu, proses pelatihan akan sangat sulit, dan sangat sedikit orang yang mampu menanggung kesulitan yang menunggu mereka. Namun, ketika fisik pemain mencapai tingkat 3 di domain God, waktu respons saraf mereka akan meningkat. Meskipun peningkatannya hanya 10% atau lebih, ketika diterapkan dalam pertempuran berkecepatan tinggi antara keberadaan tier 3, efeknya akan signifikan. Misalnya, jika seorang pemain dengan perawakan tingkat 2 dapat melakukan 10 serangan dalam waktu yang ditentukan, maka seorang pemain dengan perawakan tingkat 3 dan atribut dasar yang sama dapat melakukan 11 serangan. Serangan tambahan ini akan memungkinkan pemain dengan fisik tier 3 kesempatan untuk mendaratkan serangan ke lawan mereka. Dengan mengandalkan keunggulan satu serangan ekstra, pemain dengan fisik tier 3 pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Ini juga mengapa mencapai tingkat 3 sangat sulit di domain God. Di masa lalu, tingkat 3 adalah ambang batas untuk menentukan apakah seorang pemain benar-benar ahli atau bukan. Sementara itu, meskipun warisan dewa jahat menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, melengkapinya hampir meningkatkan fisik Si Feng ke standar tingkat 3. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya warisan dewa jahat itu. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata legendaris biasa. Setelah membegal dua naga jahat, suara pemberitahuan sistem mencapai telinga Si Feng. Sistem, warisan dewa jahat telah mengumpulkan kekuatan hidup yang cukup dan memulihkan tanda dewa jahat kedua. Mengaktifkan kemampuan tanda dewa jahat kedua. Saat pemberitahuan sistem berakhir, warisan dewa jahat mulai berubah. Rune Divine kabur yang menutupi pedang yang patah menjadi lebih jelas. Mana ambien juga menghindari pedang yang patah karena rune dewa ini. Secara alami, atribut pedang yang patah telah berubah secara signifikan. Warisan dewa jahat pedang satu tangan. Pedang berharga yang pernah digunakan dewa jahat. Namun, pedang itu telah hancur dalam pertempuran, hancur menjadi 3 bagian. Meskipun pedang berharga dewa jahat telah dihancurkan, kekuatan dewa jahat di dalamnya tetap utuh. Selama seseorang mengumpulkan ketiga fragmen, adalah mungkin untuk mengembalikan pedang ke kejayaan masa lalunya. Potongan ini adalah gagang pedang yang patah. Dengan mengorbankan 8 poin secara permanen dari semua atribut, pengguna dapat menggunakan kekuatan pedang untuk sementara.
Meskipun pedang ini telah rusak parah, masih dapat menggunakan 1/10 dari kekuatan aslinya. Tanda Dewa Jahat pertama, penyerapan kekuatan dapat meningkatkan kekuatan maksimum 120%, stamina sebesar 30%, dan semua resistensi sebesar 120%. Tanda Dewa Jahat kedua, pemakan jiwa. Dapat menyebabkan damage luar biasa pada jiwa target. Ketika fragmen ini berada dalam jarak 3000 yard dari fragmen lainnya, fragmen tersebut akan beresonansi. Menjatuhkan kematian. Tidak bisa diperdagangkan. Soul Devourer. Betapa tirani. Si Feng menatap warisan Dewa Jahat di tangannya dengan sedikit keheranan. Di domain God, item yang dapat menyerang jiwa seseorang sangat langka. Bagaimanapun, jiwa adalah fondasi makhluk. Bahkan jika jiwa pemain hanya menerima sedikit damage, itu bisa menggandakan hukuman tiada pemain. Bergantung pada tingkat keparahan damage, pemain yang terpengaruh bahkan mungkin dicegah untuk masuk ke domain God selama beberapa hari. Jika jiwa pemain benar-benar hancur, mereka akan dipaksa untuk memulai kembali. Inilah mengapa item apapun yang dapat menargetkan jiwa sangatlah berharga. Kekuatan super memperlakukan barang-barang ini sebagai kartu truf pamungkas untuk berurusan dengan ahli puncak. Dan Soul Devourer adalah kemampuan yang menakutkan. Tentu saja, kemampuan ini bukannya tanpa harga. Untuk menggunakan warisan Dewa Jahat, si Feng masih perlu mengorbankan 8 poin dari setiap atribut dasar. Meskipun 8 poin tidak murah, jika si Feng dapat memberikan pukulan dahsyat pada musuh-musuhnya, harganya akan sepadan baginya. Setelah itu, si Feng menyimpan warisan Dewa Jahat dan mengembalikan pandangannya ke menara penyihir kegelapan. Dia kemudian memerintahkan, naga jahat sudah tiada. Tidak ada lagi apapun di jalan kita. Semua tank neraka, tembak menara penyihir kegelapan. Hancurkan perangkat teleportasi dan susunan magic inti kota. Petik 2. Saat si Feng memberi perintah, 6 tank neraka maju sebagai satu di menara penyihir kegelapan, menembakkan senjata mereka ke susunan magic pertahanan kota. Meskipun penghalang dapat melindungi kota dari serangan tingkat 3 tingkat menengah, tank neraka memberikan damage bonus pada susunan dan konstruksi magic. Selain itu, serangan Hell Cannons berada di puncak tingkat 3. Di bawah pemboman, cadangan energi susunan magic pertahanan tampak terkuras. Komandan, apakah kita akan melanjutkan pertarungan ini? Anggota Shadow Claw bertanya pada roh terselubung ketika mereka menyadari bahwa penghalang itu hampir runtuh. Awalnya, mereka sangat yakin bisa mengalahkan Zero Wing. Mereka juga ingin membayar kembali penghinaan yang mereka derita sebelumnya. Namun, setelah menyaksikan Hell Tanks dan kekuatan si Feng, mereka menumpahkan gagasan bahwa mereka dapat memusnahkan tim ini dari Zero Wing. Mundur, roh terselubung menggeram karena frustrasi, sedikit keengganan muncul di matanya saat dia melihat sosok si Feng di kejauhan. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka hanya akan terbegal jika mereka melakukannya. Lagi pula, mereka tidak punya cara lain untuk berurusan dengan tank neraka. Meskipun beberapa ratus NPC masih menjaga menara penyihir kegelapan, pertahanan tank itu terlalu tinggi. Bahkan naga jahat, Great Lord peringkat Archaic Species, tidak mampu merusak kendaraan. Bagaimana bisa NPC tier 2 dan tier 3 bekerja lebih baik? Pada saat NPC tingkat 3 menghancurkan tank neraka sudah lama akan menghancurkan perangkat teleportasi menara penyihir kegelapan dan susunan magic inti. Ketika mereka mendengar keputusan Violet Spirit, anggota Shadow Claw menghela nafas lega. Mereka segera mengambil return scroll dari tas mereka dalam upaya untuk meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Jika mereka bertahan, mereka mungkin akan terjebak dalam baku tembak dan kehilangan nyawa. Sayap 0. Kamu bisa menikmati kemenangan ini, tapi lain kali kita bertemu, kamu akan dikutuk. Dasej berkata, mencibir saat dia mengencangkan cengkeramannya pada 2 bola kristal abu-abu yang hancur di tangannya. Dia telah kalah kali ini, tetapi warisan yang dia peroleh masih belum lengkap. Dia masih kekurangan banyak sumber daya. Oleh karena itu, kristal naga jahat yang dia buat tidak memiliki kualitas yang cukup. Namun, sekarang kuil Dewa Jahat telah bermitra dengan Blackwater dan Jiwa Gelap, dia yakin bahwa dia dapat menciptakan naga jahat yang lebih kuat di masa depan. Pada saat itu, naga jahatnya akan jatuh semudah yang mereka alami hari ini. Dasej kemudian mengeluarkan return scroll-nya sendiri dan berpindah dari menara penyihir kegelapan. Ketika para pemain kegelapan yang tersisa menyadari bahwa situasinya telah berubah menjadi yang terburuk, mereka segera meninggalkan kota. Ini memungkinkan tank neraka memasuki kota tanpa hambatan setelah mereka menghancurkan susunan magic pertahanan.
Sementara itu, hanya NPC tingkat 3 kota yang menjadi ancaman bagi tank neraka. Namun, dengan betapa sedikit NPC tingkat 3 yang dimiliki kota, tank neraka menahan serangan saat mereka menghancurkan perangkat teleportasi kota dan susunan magic inti, yang, pada gilirannya, menghancurkan menara penyihir kegelapan. Setelah susunan magic inti menara penyihir kegelapan dilenyapkan, setiap pemain di kerajaan biji menerima pemberitahuan sistem. Pengumuman sistem wilayah kerajaan biji, selamat kepada Zero Wing karena telah menghancurkan menara penyihir kegelapan. Menghargai 20.000 popularitas guild dan satu perangkat teleportasi dasar. Pengumuman sistem diulang 3 kali, isinya bergema di benak setiap pemain di Kekaisaran Ore. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1878. Chapter 1878 Menara Penyihir Kegelapan menghancurkan Kekaisaran Biji, Kota Batu Kuno. Sejumlah besar binatang jahat dan iblis jahat saat ini sedang menghantam susunan magic pertahanan Zero Wing. Sementara itu, anggota Zero Wing melakukan yang terbaik untuk memusnahkan monster yang menyerang mereka. 200 miniatur balista secara praktis menembak tanpa henti. Semua jenis ledakan terus bergema di seluruh medan perang di luar kota Batu Kuno. Adapun 5 binatang jahat mitik, mereka bertempur sengit dengan 3 naga magic dewa yang terluka parah. Pertempuran antara 8 monster ini telah menghancurkan medan di sekitar mereka. Tidak ada monster atau pemain lain yang bisa berada dalam jarak 300 yard dari ke-8 monster mitik ini. Sementara itu, para pemain yang menyaksikan dari kejauhan merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertarungan spektakuler di hadapan mereka. Luar biasa, perang ini luar biasa. Kota Batu Kuno benar-benar memiliki banyak binatang jahat dan iblis jahat. Dengan pertempuran yang berlangsung selama ini, lebih dari 50.000 monster pasti sudah tiada. Namun jumlah monster di medan perang sepertinya tidak berkurang sedikit pun. Itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya apa yang memberi Zero Wing keberanian untuk menyerang Batu Kuno kota. Hei, Zero Wing sudah sangat luar biasa. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak monster yang menyerang pasukan Zero Wing sekarang? Jika itu adalah persekutuan besar lainnya di tempat Zero Wing, mereka sudah lama akan tenggelam di lautan Evil Beast dan Evil Demons itu. Namun, bahkan sampai sekarang, Zero Wing belum menderita satupun korban jiwa. Meskipun Zero Wing belum menderita korban, energi penghalang magiknya seharusnya sudah hampir habis. Setelah energi penghalang habis, pasukan Zero Wing akan hancur. Lagi pula, Evil Beast dan Evil Demons itu semuanya level 60 ke atas, dengan banyak Great Lord level 70 plus di antara mereka. 100.000 pemain Zero Wing tidak cukup untuk mengalahkan semua monster itu. Saat ini, satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah mana yang akan menjadi nol terlebih dahulu, penghalang Magic Zero Wing atau monster kota Batu Kuno. Banyak pemain yang menyaksikan tidak menyangka pertempuran akan meningkat ke titik seperti itu. Evil Demons dan Evil Beast di bawah komando Beast Emperor bukanlah keberadaan yang bisa dilawan oleh pemain saat ini, namun, dengan mengandalkan array magic pertahanan tipe gerakan dan miniature balistas, Zero Wing benar-benar berhasil melawan pasukan Beast Emperor hingga terhenti. Dan bahkan menghancurkan susunan magic pertahanan kota Batu Kuno. Ini adalah prestasi yang melampaui kebanyakan negara adidaya. Pemain gelap yang awalnya berencana menyergap pasukan Zero Wing, khususnya, sekarang berdiri di samping dan diam-diam mengamati pertempuran, tidak berani menginjakkan kaki ke medan perang. Bagaimanapun, fusilade 200 miniature balistas terlalu kuat. Setiap tembakan panah dapat dengan mudah membegal beberapa ratus binatang jahat dan iblis jahat, apalagi pemain. Namun, sementara para pemain independen dikejutkan oleh kinerja Zero Wing dan pendapat mereka terhadap persekutuan berubah secara drastis, eselon atas yang menyaksikan dari berbagai negara adidaya tetap sangat tenang. Bahkan, beberapa orang bahkan menikmati kesulitan Zero Wing saat ini. Zero Wing sungguh ulet. Sayangnya, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Tidak peduli bagaimana Zero Wing berjuang, tidak ada yang akan berubah. Susunan magic pertahanan tipe gerakan itu membutuhkan banyak kristal ajaib untuk dipertahankan. Namun, ada jutaan iblis jahat dan binatang jahat di dalam kota Batu Kuno. Pada akhirnya, Zero Wing terlalu tidak dewasa untuk mencoba dan menggunakan Beast Emperor sebagai batu loncatan untuk naik ke tampuk kekuasaan di kerajaan biji. Dengan ini, Zero Wing juga harus memahami keterbatasannya. Jika ia masih bersikeras memonopoli keuntungan benteng batu rahasia, maka kita tidak punya pilihan selain membiarkan Zero Wing menghilang dari Kekaisaran Biji. Namun, Zero Wing benar-benar memberi kami kejutan besar kali ini.
Saya tidak pernah berpikir bahwa itu bisa memaksa Beast Emperor untuk menggunakan salah satu kartu trufnya. Saat kami mencoba untuk merebut kota batu kuno di masa depan, kami harus memikirkan tindakan balasan untuk serangan itu terlebih dahulu. Para eselon atas yang menyaksikan dari berbagai negara adidaya mencibir ketika mereka menyaksikan anggota Zero Wing. Pemain biasa mungkin tidak tahu banyak tentang Zero Wing, tapi mereka tahu. Mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Zero Wing, mereka bahkan tahu berapa banyak kristal ajaib yang dibutuhkan untuk menggunakan susunan magic pertahanan tipe gerakan setiap kali. Oleh karena itu, mereka sangat sadar bahwa Zero Wing tidak akan bertahan lama melawan Beast Emperor. Meskipun kinerja Zero Wing memang melampaui harapan mereka, itu masih belum cukup untuk meyakinkan mereka tentang kekuatan Zero Wing. Sementara tingkat kekuatan ini di atas rata-rata untuk persekutuan kelas 1, untuk negara adidaya seperti mereka, baik itu pasukan 100.000 pemain elit dan ahli atau 200 miniatur balista, menghancurkan benda-benda ini tidak akan menjadi masalah jika mereka benar-benar menjadi serius. Hanya saja mereka tidak ingin membayar mahal untuk melakukannya, kecuali benar-benar diperlukan. Namun, situasinya saat ini juga sedikit berbeda. Jika itu hanya menghapus Zero Wing dari Kekaisaran Biji, itu pasti bisa dilakukan. Lagi pula, tidak hanya ada satu negara adidaya yang memberi tekanan pada Zero Wing, tetapi beberapa malah. Setelah pertempuran ini, jika Zero Wing masih bersikeras untuk memonopoli benteng batu rahasia, maka itu pasti akan dimusnahkan oleh kekuatan gabungan dari negara adidaya. Pada saat itu, setiap negara adidaya hanya perlu membayar sedikit harga untuk menyelesaikan akta tersebut. Dalam kasus seperti itu, mereka pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Kakak Rain, ini buruk. Meskipun Zero Wing mencoba membuktikan dirinya memenuhi syarat untuk memonopoli benteng batu rahasia, menurut laporan yang kami terima sejauh ini, beberapa negara adidaya yang beroperasi di kerajaan Biji telah mencapai kesepakatan rahasia selama Zero Wing menolak untuk menjadi guild bawahan salah satu dari mereka. Mereka akan menghapus Zero Wing dari Kekaisaran Biji. Pada saat itu, bahkan jika kita mencoba untuk campur tangan, Master Pavilion Agung kemungkinan besar akan menghentikan kita karena takut akan aliansi yang dibentuk oleh negara adidaya itu. Blue Phoenix, yang mengamati pertempuran di kota batu kuno secara langsung, melapor kepada Phoenix Rain. Menurut rencana awal Phoenix Rain, jika Zero Wing benar-benar tidak cocok dengan Beast Emperor, maka mereka akan menggunakan identitas Dragon Phoenix Pavilion untuk mendukung Zero Wing. Jika mereka melakukan itu, berbagai negara adidaya mungkin memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Zero Wing. Bagaimanapun, secara individu, kekuatan super ini tidak dapat menjatuhkan Pavilion Naga Phoenix dengan mudah. Belum lagi, jika Pavilion Naga Phoenix memperoleh akses ke benteng batu rahasia melalui sayap nol, negara adidaya akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk berurusan dengan Pavilion Naga Phoenix dan sayap nol. Namun, lain ceritanya jika beberapa negara adidaya ini bekerja sama. Bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak akan berani melawan banyak negara adidaya secara bersamaan. Apa yang coba dilakukan Black Flame? Phoenix Rain mau tidak mau mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Blue Phoenix. Sementara itu, di dalam kota batu kuno, Beast Emperor juga menerima berita tentang aliansi negara adidaya. Baik sekali. Alis Beast Emperor melengkung kegirangan ketika dia membaca pesan yang baru saja dia terima. Zero Wing, ini pembalasanmu karena mencoba menggunakanku sebagai batu loncatan. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk bertahan hidup di Kekaisaran Biji sekarang. Petik 2. Meskipun dia ingin menghancurkan Zero Wing secara pribadi, tidak perlu mengeluarkan satu pasukan pun untuk menghancurkan Zero Wing juga merupakan hal yang baik baginya. Tepat ketika Beast Emperor hendak menyuruh bawahannya mengirim 2 Mythic Evil Demons ke dalam pertempuran juga, untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, suara pengumuman sistem tiba-tiba memasuki telinganya. Pengumuman sistem wilayah kerajaan Biji, selamat kepada Zero Wing karena telah menghancurkan menara penyihir kegelapan. Menghargai 20.000 popularitas guild dan satu perangkat teleportasi dasar. Suara tanpa emosi dari sistem menyebabkan Beast Emperor jatuh linglung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin menara penyihir kegelapan jatuh ke sayap nol? Beast Emperor secara naluriah menolak untuk mempercayai pengumuman sistem. Meskipun menara penyihir kegelapan bukanlah benteng yang tidak bisa ditembus, menara itu memiliki beberapa ratus tentara NPC yang melindunginya, termasuk level 100, NPC tier 3. Kota itu juga dilengkapi dengan struktur pertahanan yang baik. Yang terpenting, beberapa ribu pemain gelap tinggal di sana. Jangankan tim 1.000 orang, bahkan pasukan 50.000 pemain tidak akan bisa menjatuhkan menara penyihir kegelapan. Selain itu,
Dia bahkan mengirim Dasage untuk mempertahankan kota. Dengan naga jahat yang dibuat oleh Dasage menggunakan pemain ahli, dia dapat dengan mudah mengusir bahkan tim pemain tingkat 2 yang terdiri dari 1000 orang. Sementara itu, Zero Wing bahkan tidak memiliki ahli tier 2 sebanyak itu. Pada saat ini, Beast Emperor bukanlah satu-satunya orang yang terkejut dengan hasil ini. Setiap pemain di sekitar kota batu kuno tercengang oleh pengumuman ini. Bukankah Zero Wing menyerang kota batu kuno? Bagaimana menara penyihir kegelapan menjadi yang ditangkap? Petik 2. Apakah sistem membuat kesalahan? Bukankah menara penyihir kegelapan adalah tempat berkumpulnya para pemain kegelapan? Aku ingat seharusnya ada beberapa ratus NPC gelap yang menjaganya. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan? Apa yang dilakukan Zero Wing pada menara penyihir kegelapan? Eselon atas dari berbagai negara adidaya dipenuhi dengan kebingungan ketika mereka menerima pengumuman sistem. Namun, setelah tersadar dari linglung mereka segera meminta bawahan mereka menyelidiki masalah tersebut. Menara penyihir kegelapan mungkin tidak sekokoh kota batu kuno, tapi itu masih merupakan lokasi yang tidak bisa dilawan oleh negara adidaya. Oleh karena itu, mereka merasa luar biasa bahwa Zero Wing berhasil menghancurkan menara penyihir kegelapan. Lagi pula, pasukan utama Zero Wing dengan jelas menyerang kota batu kuno sekarang. Bagaimana Zero Wing bisa memiliki kekuatan ekstra untuk menyerang menara penyihir kegelapan? Apalagi, Zero Wing bahkan telah menghancurkannya.